Baik, kami dari SGD 4 di sini akan mempresentasikan mengenai update hepatitis C sebagai salah satu tugas dari student project kami. Jadi next. Berikut merupakan anggota dari SGD 4. Next. Pada presentasi hari ini, yang akan dibahas yang pertama adalah pendahuluan, lalu tinjauan pustaka, dan yang terakhir adalah penutup. Next. Untuk pertama, yaitu bab 1 mengenai pendahuluan. Next. Di sini adapun latar belakang dari penulisan student project kami, yaitu hepatitis C merupakan penyakit yang terjadi pada hampir di seluruh dunia dan menjadi permasalahan kesehatan secara global dengan 1,5 juta kasus baru setiap tahunnya. HIV sebagai penyebab hepatitis C memiliki keberagaman genetik yang luas sehingga sulit dalam mengembangkan vaksin. Hepatitis C akut biasanya terjadi tanpa gejala dan dapat sembuh dengan sendirinya. Sementara hepatitis C kronis dapat menyebabkan berbagai komplikasi hingga karsinoma hepatoseluler. Data WHO menunjukkan angka kematian mencapai 250.000 pada tahun 2019. Dalam mendiagnosis hepatitis C, biasanya penderita akan datang saat gejala sudah berkembang akibat dari kerusakan hati yang serius mengingat infeksi HIV ini biasanya tidak menunjukkan gejala. Untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Yuanda Bacaya dengan 3 titik terakhir 147. Di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi mengenai masalah, tujuan penulisan maupun manfaat penulisan. Yang pertama-tama, di sini untuk rumusan masalah, apa definisi hepatitis C, bagaimana epidemiologi hepatitis C, bagaimana etiologi hepatitis C, selanjutnya bagaimana patofisiologi hepatitis C, bagaimana diagnosis hepatitis C, bagaimana tata laksana hepatitis C, bagaimana pencegahan hepatitis C, dan yang terakhir bagaimana prognosis hepatitis C. Bisa di next. Baik, untuk selanjutnya di sini tujuan penulisan. Yang pertama di sini untuk mengetahui definisi dari hepatitis C, yang kedua untuk mengetahui epidemiologi hepatitis C, selanjutnya untuk mengetahui etiologi hepatitis C, untuk mengetahui patofisiologi hepatitis C, untuk mengetahui diagnosis hepatitis C, untuk mengetahui tata laksana hepatitis C, untuk mengetahui pencegahan hepatitis C, dan yang terakhir untuk mengetahui prognosis hepatitis C. Bisa di next. Baik, yang saja di sini ada manfaat penulisan. Yang pertama, bagi mahasiswa kedokteran, yaitu menambah wawasan sebagai mahasiswa kedokteran untuk memenuhi mengenai definisi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, diagnosis, tata laksana, serta pencegahan dan prognosis pada hepatitis C. Selanjutnya, untuk bagi sivitas akademika, yaitu menambah pengetahuan dan wawasan pembaca, serta bisa dijadikan sumber referensi tertentu mengenai hepatitis C. Dan yang terakhir, bagi masyarakat, yaitu menambah wawasan dan edukasi masyarakat mengenai proses terjadinya hepatitis C, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan pada masyarakat. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Ibu Andika Surya Pramana Putra dengan 3 digit yang terakhir 45, izin menyampaikan bab 2, tinjauan pustaka terkait definisi hepatitis C. Nah, hepatitis C adalah suatu penyakit inflamasi atau peradangan pada parenkim hati yang disebabkan oleh adanya infeksi virus hepatitis C. Nah, penyakit ini terjadi hampir di seluruh dunia dan menjadi pusat permasalahan kesehatan yang serius. Penyebaran penyakit ini bisa melalui kontak darah dari orang yang sudah terinfeksi, seperti melalui transfusi darah, transmisi perinatal, dan hubungan seksual. Pada tahap awal atau akut, hepatitis C ini umumnya tidak menimbulkan gejala atau bisa sembuh dengan sendirinya. Namun pada tahap kronis, hepatitis C akan menyebabkan berbagai gejala komplikasi yang bisa berkembang dalam jangka panjang. Virus hepatitis C ini terdiri atas protein struktural dan non-struktural yang memiliki fungsinya masing-masing, khususnya dalam menginfeksi sel tubuh inangnya. Kegagalan respon imunitas tubuh dalam mengeliminasi virus ini bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel hati dan berpotensi menyebabkan kematian.
Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niwenje Matrisnya Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 214. Jadi di sini saya akan membahas 2.2 yaitu epidemiologi hepatitis C, di mana virus hepatitis C menyebabkan infeksi akut dan kronis, di mana infeksi HIV ini baru biasanya tanpa adanya gejala. Beberapa orang menyatakan hepatitis akut yang tidak mengaruh pada penyakit yang mengacu jiwa. Di wilayah Asia Tenggara, kini diperkirakan 30 juta orang hidup dengan hepatitis kronis. Nah, setiap tahunnya di wilayah tersebut, hepatitis virus C ini menyebabkan sekitar 500.000 kasus baru dan 160.000 kematian. Nah, pada yang terbaru yaitu pada tahun sekarang saya dapatkan kondisi kronis dapat berkembang menjadi sekitar 60 sampai 85% hepatitis C akut. Nah, 10 sampai 15% dapat berkembang menjadi sirosis dan 25% dapat berkembang menjadi kanker hati. Nah, diperkirakan 58 juta orang menderita hepatitis C kronis. Nah, prevalensi penderita hepatitis kronis sekitar 150 juta orang di dunia terinfeksi virus hepatitis C dan meninggal lebih dari 350.000 orang setiap tahunnya karena penyakit hati yang berhubungan dengan infeksi virus hepatitis C tersebut. Nah, beberapa negara-negara dengan tingkat penyakit hepatitis C kronis yang cukup tinggi antara lain seperti Mesir itu 15%, lalu untuk Pakistan itu 4,8% dan Cina 3,2%. Nah, di negara-negara tersebut cara penularan itu transmisi virus hepatitis C umumnya berhubungan dengan penggunaan peralatan injeksi seperti transfusi darah dan produk darah yang tidak di-screening yang telah terkontaminasi. Nah, penderita terinfeksi FHC ini pada penyakit kronis sekitar 75% sampai 85% orang dan 60 sampai 70% dari penderita tersebut dapat berkembang menjadi penderita hepatitis C kronis. Sekitar 5 sampai 2% penderita hepatitis kronis ini berkembang menjadi sirosis dan sekitar 1 sampai 5% dilaporkan meninggal karena sirosis maupun kanker hati. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Baik, saya ingin untuk melanjutkan, yaitu mengenai etiologi hepatitis C. Sebelumnya, perkenalkan saya Karisma Rianti Arifin dengan 3 digit NIM terakhir 191. Jadi, hepatitis non-A dan non-B ini merupakan penyebab dari virus hepatitis C, di mana virus ini memiliki selubung atau envelop dan RNA yang berupa uraian positif, di mana partikel virus hepatitis C ini berukuran antara 30 hingga 60 nanometer. Virus hepatitis C ini memiliki genom sebanyak 9.600 pasang basa yang mengkode pembentukan 10 protein. Virus hepatitis C ini berada dalam famili Flaviviridae dan genus Hepasivirus. Virus hepatitis C ini memiliki 6 genotip yang berbeda, serta beberapa subtipe yang diduga memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap respon imun maupun terapi. Nah, namun meskipun RNA FHC ini dapat terdeteksi dalam serum, ginjal, maupun nodus limpa pada pasien penderita hepatitis C, namun percobaan secara in vivo dan in vitro membuktikan bahwa VHC ini merupakan virus hepatotropik yang hanya bereplikasi dalam sel-sel hati atau hepatosit. Mungkin sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai patofisiologi dari hepatitis C.
yang diawali dengan cell cycle dari hepatitis C. Jadi, infeksi hepatitis C ini diawali dengan penempelan virus hepatitis C pada sel hepatosit yang melibatkan dua protein, yaitu protein E1 dan E2 yang terdapat pada permukaan hepatitis C. Protein E1 dan E2 ini pada awalnya akan berinteraksi dengan LDL reseptor dan glucosaminoglikan yang ada pada sel hepatosit, dan kemudian akan berinteraksi dengan claudin 1 dan claudin 1 dari sel hepatosit. Interaksi ini akan menyebabkan penempelan dari membran plasma hepatosit dan membran dari envelope virus yang akan fusi, lalu menyebabkan pelepasan dari materi genetik virus ke dalam sel hepatosit. Materi genetik virus ini adalah merupakan berupa RNA. Kemudian RNA ini akan mengalami replikasi, di mana proses replikasinya itu melibatkan pertama enzim NS5A yang berfungsi untuk mengikat RNA virus dan enzim NS5B yang berfungsi untuk mereplikasi RNA virus. Selanjutnya, karena struktur RNA yang cenderung untuk membentuk struktur 3 dimensi, maka di sini dilibatkan enzim NS3 helikase yang kemudian akan melepas struktur 3 dimensi dari RNA tersebut. Selanjutnya, pembentukan kapsid dan pelepasan virus akan diinduksi oleh persinyalan FFDL. Persinyalan VLDL. Next. Selanjutnya, infeksi ini akan menyebabkan infiltrasi dari sel limfosit pada ruang periportal, yang salah satunya adalah limfosit CD8 atau limfosit sel T sitotoksik yang kemudian akan melepaskan perforin yang menyebabkan destruksi pada sel hepatosit. Destruksi ini akan menyebabkan terjadinya lesi lobular, yang dimana lesi ini akan menyebabkan inflamasi terjadi lebih lanjut, yang kemudian akan menyebabkan siklus peredaran limfosit pada hepa. Selanjutnya, karena proses inflamasi ini tentunya akan dihasilkan sitokin. Sitokin proinflamasi ini akan menyebabkan sel hepatic stellate cell yang ada pada ruang sinusoid akan memicu pertumbuhan fibroblasts yang akan menyebabkan terjadinya pergantian sel hepatosit menjadi jaringan ikat yang akan menimbulkan kondisi yang disebut dengan sirosis. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan saya Aurelia Komang Natania Prima Cinta dengan 3 digit NIM terakhir 100. Di sini saya akan menjelaskan terkait diagnosis hepatitis C. Untuk jumlah kasus hepatitis C memang cukup tinggi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hanya saja masih banyak yang belum sadar bahwa mereka mengidap penyakit ini. Biasanya selain melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik, diperlukan beberapa pemeriksaan efektif untuk mendeteksi virus ini di dalam tubuh. Salah satu tes yang dapat dilakukan untuk mengetahui infeksi HCV ini adalah tes anti-HCV, di mana tes ini menggunakan darah sebagai sampelnya dan bertujuan untuk mencari antibodi terdapat pada HCV. Jika tes antibodi reaktif atau positif, diperlukan tes tambahan untuk memastikan diagnosis hepatitis C. Tes ini disebut nucleic acid test atau yang disebut dengan HCV-RNA, di mana HCV-RNA ini menjadi gold standar diagnosis hepatitis C untuk mengetahui keberadaan virus ini dalam tubuh. Kuantifikasinya, HCV-RNA ini secara real-time reverse transcription polymerase chain reactor atau RT-PCR, di mana diyakini menghasilkan hasil pemeriksaan yang sangat sensitif dan spesifik. Akan tetapi, tes ini terbilang cukup mahal, memakan waktu dan memerlukan peralatan yang canggih serta personel yang terlatih untuk mengoperasikannya. Perlu diperhatikan juga bahwa adanya window period sekitar 56-70 hari yang membuat titer antibodi tidak dapat dideteksi. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut telah dikembangkan HCV core antigen atau HCFAG sebagai core infeksi yang stabil dan memiliki klinis tinggi serta relatif lebih murah dibanding HCV-RNA. Sampel untuk kuantifikasi HCV-RNA harus dibekukan sampai waktu pengujian. Sedangkan untuk sampel serum atau plasma untuk HCV-CAG tidak memerlukan penanganan khusus seperti itu. Hal itu juga memudahkan transportasi ke laboratorium terdekat untuk estimasi HCV-CAG. HCV-CAG bisa menjadi indikator diagnosis untuk infeksi HCV dini. HCV-CAG terdeteksi selama 12-70 hari setelah infeksi HCV. Nah, setelah 70 hari, HCV-CAG menghilang dan antibodi HCV akan diproduksi.
Namun penggunaan HCFCAG masih terbatas karena belum semua fasilitas kesehatan dapat menyediakan hal tersebut. Pemeriksaan lain yang dapat dilakukan adalah biopsi liver. Ini adalah salah satu tes diagnostik yang penting terutama pada pasien dengan hepatitis C kronis karena dapat membantu menyingkirkan penyakit lain dan dapat juga digunakan untuk menilai tingkat keparahan fibrosis hati. Akan tetapi, biopsi liver ini merupakan prosedur yang invasif dan dapat juga menyebabkan komplikasi seperti infeksi dan pendarahan. Oleh karena itu, HCV-RNA ini masih menjadi gold standar dalam mengonfirmasi infeksi virus hepatitis C dalam praktik klinis. Mungkin untuk penjelasan terkait diagnosis bandingnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan terkait dengan penjelasan diagnosis banding. Sebelumnya, perkenalkan saya Imariang Sayoga dengan 3 DIM terakhir 024. Nah, di sini sebenarnya sangat banyak sekali diagnosis banding dari hepatitis C karena kumpulan gejala-gejala yang dihasilkan dari hepatitis C sangat mirip dengan penyakit hati lainnya. Namun di sini saya ambil beberapa yang sangat dekat dengan hepatitis C. Yang pertama misalnya hepatitis A, di mana perbedaannya terletak pada jenis virusnya utamanya. Selain daripada itu, penyebarannya juga dilakukan secara fekal oral, jadi terkait juga dengan sanitasi yang buruk. Dan virus ini dapat dideteksi di dalam tinja, sedangkan hepatitis C tadi di dalam cairan tubuh. Kemudian hepatitis B. Hepatitis B jenis virusnya berbeda, famili Hepatnaviridae, di mana dideteksi dalam serum, air mani, lendir, vagina, air liur, dan air mata. Hal ini sangat mirip dengan hepatitis C dan bahkan ada juga kasus hepatitis B dan hepatitis C terjadi dalam satu kasus begitu. Tapi ini bisa dibedakan dengan diagnosis seperti yang disebutkan oleh Aurelia tadi. Nah, kemudian yang ketiga hepatitis autoimun, di mana hal ini terjadi karena penyakit autoimun. Hal ini ditandai dengan peningkatan enzim hati pada hasil laboratorium, serta juga bisa terjadi bersamaan dengan penyakit autoimun lainnya, misalnya seperti lupus dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat ada akut kolangitis. Nah, akut kolangitis ini merupakan infeksi bakteri yang mana pada kantong empedu. Jadi berbeda lokasinya pada hepatitis C yang hanya pada liver atau heparnya. Penyebab umum dari akut kolangitis itu adalah batu empedu yang menyumbat saluran empedu sehingga ada obstruksi dari sistem empedunya. Kemudian yang terakhir yaitu kolelitiasis atau batu empedu. Nah, batu empedu ini bisa terbentuk karena sekresi kolesterol yang berlebihan oleh sel-sel hati dan hipomotilitas atau gangguan pengosongan kantung empedu. Nah, kondisi dengan pergantian hem yang tinggi dapat membuat konsentrasi bilirubin meningkat lebih dari normal. Maka dari itu terjadilah kolelitiasis atau batu empedu ini sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan lainnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Kadar Namlasari dengan 3 digit yang terakhir 180, izin menjelaskan mengenai tata laksana hepatitis C. Jadi tata laksana atau treatment terhadap seorang yang mengidap hepatitis C itu adalah dengan cara pemberian direct acting antiviral ataupun DAA yang disesuaikan dengan genotipe dari virus hepatitis yang menginfeksi pasien. Adapun tujuan dari pemberian DAA ini adalah untuk mencegah adanya komplikasi pada pasien. Nah, berdasarkan WHO, pemberian DAA ini diindikasikan untuk semua individu yang didiagnosis terinfeksi hepatitis C dari usia 12 tahun ke atas. Adapun jenis-jenis obat DAA yang bisa diberikan pada pasien terinfeksi hepatitis C adalah Cimeprevir, kemudian ada Grazoprevir, Ledipasvir, kemudian ada Daclatasvir, Albafaspir, kemudian ada obat jenis Valpatasvir, dan juga Sofosbuvir. Nah, selanjutnya itu adalah di bawah ini merupakan tabel pemberian terapi pada pasien yang mengidap hepatitis C. Jadi tata laksana ini tuh diindikasikan pada pasien naif ataupun gagal terapi dengan penyakit hati kompensata ataupun dekompensata. Kemudian untuk pemberian DAA ini diprioritaskan pada pasien dengan fibrosis berat dan juga pasien dengan infeksi HIV serta pasien dengan transplantasi organ. Nah, selanjutnya
Selanjutnya, berdasarkan tabel yang tertera, di mana kombinasi sofosbuvir dan juga tlasavir, serta kombinasi sofosbuvir dan juga velpataspir, itu dapat diberikan untuk seluruh genotipe. Nah, setelah pengobatan dilakukan, selanjutnya akan dilakukan monitoring untuk menilai kesembuhan pasien, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan Sustained Virology Viral Response ataupun SVR saat 2 minggu setelah terapi dihentikan. Baik, mungkin sekian mengenai tata laksana hepatitis C akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sama-sama, Dek. Di sini saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Nyoman Anggun Mawarni Astiti dengan 3 digit NIM terakhir 08. Di sini saya akan menjelaskan terkait pencegahan dari hepatitis C. Nah, sebenarnya sampai saat ini belum ditemukan adanya vaksin yang efektif terkait virus HCV ini. Sehingga pencegahannya ini sebenarnya tergantung dari pada mengurangi risiko paparan virusnya. Ya, dengan pencegahan yang dilakukan ini tidak hanya oleh orang yang terinfeksi, tetapi juga masyarakat umum dan tenaga kesehatan. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan, yang pertama, semua donor yang darah yang didonorkan itu wajib di screening, baik itu screening terhadap antibodi hepatitis C ataupun RNA dari HCV. Nah, selanjutnya juga terkait perawatan alat-alat kesehatan juga perlu diperhatikan terkait alat suntik, itu pembuangannya harus aman. Selanjutnya dapat diberikan edukasi terkait pencegahan paparan darah saat berhubungan seks dengan kondom dan juga edukasi. Nah, edukasi ini perlu dilakukan kepada bagi tatois atau tukang cukur maupun perawatan kaki dan tangan ataupun praktisi terapi tradisional yang menggunakan jarum, di mana penting untuk diberikan edukasi terkait cara meminimalkan dari kontaminasi darah saat bekerja. Nah, selanjutnya juga cara teknik sterilisasi itu perlu juga diedukasi dari pekerja tersebut. Nah, selanjutnya juga melakukan edukasi untuk bahaya penggunaan narkoba suntik, terutama di kalangan remaja. Selanjutnya, penggunaan suntik juga perlu diedukasi oleh tenaga kesehatan, di mana penggunaannya harus sesuai dengan rekomendasi WHO tentang praktik penyuntikan yang aman. Nah, selanjutnya juga semua luka, baik itu di kulit atau di tangan, pada petugas kesehatan, terutama ketika menangani pasien harus ditutupi dengan APD agar meminimalisir dari penularan hepatitis C. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akan lanjutkan ke teman lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai prognosis hepatitis C. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya anak Agumi Mutiara Yuka Putri dengan 3 digit NIM terakhir 205. Jadi untuk prognosisnya sendiri, jadi kalau kita lihat dari pengertiannya, hepatitis C memang adalah salah satu penyakit infeksius yang memang memiliki risiko mortalitas yang tinggi. Di mana untuk persebaran sendiri di Indonesia, dia masih tinggi infeksinya. Berdasarkan dari data, didapatkan 4-5 juta orang itu terkena atau terinfeksi dari hepatitis C, di mana dari 20% diantaranya mengalami kerusakan hati atau sirosis. Persebaran atau tingkat keparahan itu juga tergantung dari imunitas seseorang. Misalnya seseorang yang memiliki imunitas yang baik, jika dia terjadi infeksi, biasanya durasi infeksinya itu tergantung singkat. Namun jika dia hepatitis C akut, itu biasanya 75-85% dia akan berkembang menjadi hepatitis C yang kronis. Dimana kalau kita lihat di sini dari seorang yang mengalami hepatitis C kronis, itu hampir 70% itu akan jatuh ke tahap yang kronis. Karena kelompok ini kita bisa bedakan lagi mana yang dia sirosis, mana yang tidak. Namun seperti yang tadi saya katakan, jadi hampir 1/5-nya itu mengalami sirosis hati. Selain itu, selain dia berkembang menjadi sirosis hati,
dia juga bisa berkembang menjadi keganasan. Itu juga tergantung dari imunitas kita. Dimana hampir kita lihat ini pada kondisi ini biasanya kelangsungan hidup pasien itu 5-10 tahun saja. Sedangkan untuk prognosisnya dia akan semakin buruk bila pasien memiliki riwayat seperti yang ada pada diagram ini. Jadi ada riwayat umurnya terinfeksi itu lebih daripada 25 tahun, lalu dia mengalami dia termasuk orang-orang yang immunokompromis, misalnya dia mengidap HIV ataupun penyakit komorbid lainnya seperti obesitas juga, dan juga didukung adanya kebiasaan-kebiasaan ya, misalnya kebiasaan merokok, seks bebas, dan juga obesitas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembali akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Diogo Diraul Sameka dengan 3 digit NIM terakhir 066. Di sini izin untuk melanjutkan ke bab yang ketiga dari student project kami, yaitu bagian penutup. Yang pertama, terkait dengan bagian kesimpulan. Di sini terdapat beberapa hal yang dapat saya simpulkan dari pengertian student project kami. Pertama, hepatitis C merupakan salah satu penyakit inflamasi pada parenkim mati yang disebabkan oleh adanya infeksi virus hepatitis C. Yang kedua, penyakit ini dapat menyebar melalui kontak darah dari orang yang terinfeksi seperti transfusi darah, transmisi perinatal, dan hubungan seksual. Yang ketiga, orang yang terinfeksi virus hepatitis C akut biasanya asimptomatik atau menunjukkan gejala seperti demam, kelelahan, sakit perut, nyeri sendi, dan jaundice atau kuning. Dan yang terakhir di sini pengobatan yang dapat diberikan pada pasien yang menderita hepatitis C adalah direct acting antiviral atau DAA. Nah, dia disesuaikan dengan genotip virus dari hepatitis yang menginfeksi. Nah, untuk bagian yang kedua adalah saran. Adapun saran dari penulisan student project kami atau literatur ini, yaitu diperlukan sumber-sumber yang memadai, serta terbaru mengenai update dari hepatitis C. Selain itu, keterbatasan pengetahuan penulis terhadap topik ini menyebabkan adanya kekurangan materi yang terkandung dalam literatur ini. Sehingga kami berharap orang-orang ataupun teman-teman yang membaca student project kami atau literatur ini memberikan kritik dan juga sarannya agar literatur ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik, mungkin sekian presentasi. Baik, ini adalah daftar pusaka dari student project kami. Baik, mungkin sekian presentasi dari student project kami, yaitu dari SKDA 4. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.